Halo para penggemar dan pecinta fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai interferensi cahaya. Interferensi cahaya itu adalah perpaduan dua gelombang cahaya yang menghasilkan pola terang dan gelap. Jika terjadi interferensi maksimum, maka menghasilkan pola terang, sebaliknya kalau interferensi minimum akan menghasilkan pola gelap. Nah, macam pola yang dihasilkan itu tergantung dari jenis interferensinya. Nanti bisa terjadi pola berupa garis terang dan gelap, atau pita terang gelap, itu kalau interferensi dihasilkan oleh celah ganda atau celah banyak, atau sering disebut sebagai interferensi pada kisi atau difraksi kisi. Cincin terang dan gelap itu juga bisa terjadi pada interferensi cincin Newton. Terus kemudian yang ketiga, bisa aja lapisan warna terang dan gelap. Itu kalau terjadi interferensi cahaya pada lapisan tipis. Misalkan kalau Anda melihat minyak tanah terapung di atas air, itu ada warna-warna tertentu yang terlihat terang. Itu mengalami interferensi yang maksimum, yang terlihat gelap itu akan mengalami interferensi yang minimum. Jadi tidak semua warna kelihatan terang. Begitu juga kalau Anda melihat lapisan CD, yang baliknya itu bisa menimbulkan warna-warna pelangi, itu karena interferensi pada lapisan tipis. Nah, bisa jadi kita hanya melihat warna hijau paling terang, sedangkan warna yang lain meredup. Yang meredup mengalami interferensi minimum, sedangkan yang terang mengalami interferensi maksimum. Sekarang saya akan jelaskan mengenai prinsip interferensi ya. Kalau seandainya ada dua gelombang cahaya A, ini gelombang cahaya B, sama-sama bergerak ke kanan. Dan ini misalkan ada getaran titik 1 dan getaran titik 2, ini bertemu pada suatu titik dalam suatu ruang, maka akan menghasilkan interferensi yang maksimum. Nah, di sini kita lihat simpangan gelombangnya maksimum, yang kedua juga maksimum, anggap aja maksimum 5 ke atas, ini 5 ke atas juga, 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Jadi akan saling menguatkan, akan menghasilkan interferensi yang maksimum, atau disebut juga menghasilkan interferensi yang konstruktif. Nah, tetapi sebaliknya, kalau misalkan getaran 1 dengan 3 ini bertemu pada suatu titik dalam suatu ruang, ini anggaplah ke atas simpangannya 5, ya ke bawah min 5. Nah, 5 ditambah dengan min 5 hasilnya adalah 0. Nah, itu dikatakan terjadi interferensi minimum atau interferensi destruktif. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa kalau terjadi interferensi maksimum, nanti akan menghasilkan pola terang, sedangkan interferensi minimum akan menghasilkan pola gelap. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai interferensi dua gelombang cahaya yang koheren. Koheren itu maksudnya lambdanya sama dan sefase. Lambda sama itu berarti monokromatik. Nah, sefase itu maksudnya adalah demikian. Misalkan ada dua gelombang A dan B seperti ini, ya. Perhatikan baik-baik, kalau pada T0 simpangan gelombang A itu 0, maka B-nya juga ikut 0. Nah, sedangkan pada seperempat periode kemudian simpangan maksimum, maka B juga akan maksimum. Jadi sefase itu artinya minimum bersamaan dan maksimum juga bersamaan. Nah, misalkan sekarang saya memiliki dua gelombang A dan B yang koheren seperti ini, lambdanya sama. Misalkan A ini menghasilkan sinar warna biru, B-nya juga menghasilkan sinar warna biru. Gelombang dari A menempuh jarak S1 ke titik B, sedangkan dari B itu menempuh jarak S2 ke titik B. Kalau dua gelombang cahaya ini bertemu di titik B, berarti dia akan mengalami interferensi. Misalkan gelombang A telah menempuh jarak S1 ke titik B, sedangkan S2 ke titik B menempuh jarak S2. Berarti S1, S2-nya itu sama. Lihatlah di situ bahwa yang namanya S1 itu kan 1/4 lambda ya jaraknya. Sedangkan yang S2 itu juga 1/4 lambda. Berarti kalau begitu selisihnya itu adalah S2 dikurangi S1 berarti 0 lambda atau ditulis 0 saja. Jadi kalau getaran yang ini ketemu yang itu akan terjadi interferensi maksimum sesuai dengan penjelasan saya tadi ya. Jadi ini akan terjadi interferensi maksimum. Nah, terus kemudian perhatikan baik-baik. Kalau misalkan gelombang A telah menempuh jarak S1 tapi B-nya itu menempuh jarak S2 ke sini misalnya. Nah, S1
Sampai sini aja ujungnya, sedangkan S2 di situ. Nah, berarti gelombang ini juga akan bertemu dengan itu. Nanti akan terjadi interferensi maksimum. Jadi kalau kita lihat S1 dibuat tetap 1/4 lambda, sedangkan S2-nya itu adalah 2/4 lambda. Perhatikan ya, ini ke situ. Ini adalah 2/4 lambda. Nah, jadi kalau begitu delta S-nya di sini adalah yaitu S2 dikurangi S1, 2/4 lambda dikurangi 1/4 lambda itu berarti 1 lambda. Sekali lagi, ini terjadi interferensi yang maksimum. S1 dibuat tetap lagi 1/4 lambda, boleh juga sebenarnya berubah ya. Kalau S2-nya itu, katakanlah S2-nya itu sudah menempuh jarak ke sini, ya. Nah, jadi ini tadi adalah 1/4, ke sini 2/4. Nah, ke sini berarti 3/4. Jadi 3/4 lambda. Jadi kalau begitu delta S-nya di sini adalah S2 dikurangi S1 itu adalah 2 lambda. Nah, ini juga akan terjadi interferensi yang maksimum. Karena getaran ini akan bertemu dengan getaran itu. Nah, sekarang perhatikan, ternyata kalau terjadi interferensi maksimum, itu delta S-nya merupakan kelipatan bulat dari lambdanya. 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, dan seterusnya. Nah, itulah ciri-ciri kalau terjadi interferensi maksimum atau interferensi yang konstruktif. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini gelombang A menempuh jarak S1 berarti ujungnya di sini ya, sedangkan B itu menempuh jarak S2 berarti ujungnya di situ. Berarti nanti getaran yang ini ketemu dengan yang itu. Nah, karena ini simpangannya ke atas, ini yang ke bawah, besarnya sama, maka interferensi yang terjadi adalah interferensi minimum sesuai dengan yang saya jelaskan di awal tadi ya. Oke. Nah, sekarang berarti kalau begitu S1 saya buat tetap ya 1/4 lambda, S2-nya itu adalah dari sini ke situ. Nah, ini berapa ini? Ini kan 1 lambda. Nah, ini 3/4. Berarti kan 1/3/4 ya. 1/3/4 lambda. Oke? Nah, sehingga kalau kita cari delta S-nya itu adalah S2 dikurangi S1, berarti 1/3/4 lambda dikurangi 1/4 lambda itu adalah 2/4 alias setengah lambda. Nah, ini akan terjadi interferensi minimum. Nah, ini akan menghasilkan pola gelap nanti. Nah, terus kemudian S1 saya buat menempuh jarak tetap 1/4 lambda, sedangkan S2-nya, nah S2-nya menempuh jarak ke sini. Nah, sampai di sini. Berarti nanti ujungnya cahaya di sini, getaran ke atas, ketemu yang ke bawah di sini, maka akan terjadi interferensi minimum juga. Jadi kalau begitu, S2-nya di situ adalah 2/3/4 lambda. Nah, delta S-nya itu berarti S2 dikurangi S1 adalah 1/2 lambda. Nah, ini akan terjadi interferensi minimum. Nah, kalau S1 dibuat tetap 1/4 lambda, boleh juga berubah ya. Nah, S2-nya itu adalah 3/3/4 lambda. Nah, ini berarti delta S-nya S2 dikurangi S1. Kalau saya kurangi, ini hasilnya adalah 2/2 lambda. Nah, ini juga terjadi interferensi minimum. Jadi kalau begitu kita sudah tahu cirinya. Terjadi interferensi minimum ketika selisih jaraknya itu adalah 0,5 lambda, 1/2 lambda, 2/2 lambda. Mengandung unsur setengahan. Nah, itu akan terjadi interferensi minimum. Akibatnya akan terjadi pola gelap. Nah, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa kalau selisih jaraknya atau harga mutlak S2 kurangi S1 itu
adalah kelipatan bulat dari lambda cahayanya, 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya, maka akan terjadi interferensi maksimum atau interferensi konstruktif. Akibatnya terjadi pola terang. Tetapi kalau delta S-nya itu setengah lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda, 3,5 lambda, mengandung unsur setengahan, itu akan terjadi interferensi minimum atau interferensi destruktif. Akibatnya terjadi pola gelap. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai interferensi dua gelombang cahaya yang berlawanan fase. Yang dimaksud berlawanan fase itu adalah pada saat yang sama, simpangan sama besar, tapi arahnya berlawanan. Contohnya adalah demikian, ini adalah dua gelombang yang berlawanan fase. Kita lihat di sini, pada T0 simpangannya 0. Nah, pada T seperempat periode kemudian, ini simpangannya arahnya adalah ke atas, sedangkan yang lain arahnya ke bawah, pada seperempat periode yang sama. Nah, perhatikan simpangan yang ke atas dengan yang ke bawah itu sama. Ini kalau berinterferensi akan terjadi interferensi yang minimum, saling meniadakan atau interferensi destruktif. Jadi kalau misalkan ini ada dua gelombang yang berlawanan fase, tapi lambdanya tetap sama ya, monokromatik. Nah, ini memancarkan gelombang ke arah titik P. Nah, sedangkan B ke arah titik P juga menempuh jarak masing-masing S1 dan S2. Andaikan gelombang A telah menempuh jarak S1, sedangkan gelombang B telah menempuh jarak S2. Berarti nanti getaran yang atas ini akan ketemu dengan yang bawah. Akan terjadi interferensi yang minimum. Nah, jadi kalau begitu, perhatikan di sini S1 itu kan 1/4 lambda ya, 1/4 lambda, sedangkan S2 itu juga 1/4 lambda. Jadi kalau begitu, delta S-nya yaitu S2 dikurangi S1 harga mutlak itu 0 lambda. Nah, ini terjadi apa tadi? Interferensi yang minimum. Karena ke atas, ini ke bawah ya getarannya. Jadi ini terjadi interferensi minimum. Nah, kalau seandainya S1 dibuat tetap menempuh jarak 1/4 lambda, sedangkan S2-nya menempuh jarak sampai ke sini. Nah, itu berarti dia menempuh jarak 2/4 lambda. Jadi S1 dibuat tetap 1/4 lambda, sedangkan S2 adalah 2/4 lambda. Maka delta S-nya adalah harga mutlak S1 min S2 itu adalah 1 lambda. Nah, ini terjadi interferensi yang minimum juga. Karena apa? Karena getaran yang ke atas ini akan bertemu dengan getaran yang ke bawah, saling meniadakan. S1 dibuat tetap 1/4 lambda, sedangkan S2 telah menempuh jarak, gelombang B-nya menempuh jarak ke sini. Nah, sampai di sini. Itu berarti nanti getaran yang ini ketemu yang itu, interferensi minimum juga. Tapi S2 telah menempuh jarak, yaitu 3/4 lambda. Sehingga nanti delta S-nya di sini adalah S2 dikurangi S1, itu adalah 2 lambda. Jadi ternyata untuk dua gelombang yang berlawanan fase, jika berinterferensi, maka untuk delta S sama dengan 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, itu akan menghasilkan interferensi yang minimum. Sekarang bagaimana kalau misalnya S1 menempuh jarak 1/4 lambda, sedangkan S2 itu menempuh jarak 1/3/4 lambda. Berarti kalau begitu selisih jaraknya adalah S2 kurang S1 itu adalah setengah lambda. Perhatikan ujung cahaya ini getarannya ke atas, ini juga ke atas. Jadi ke atas ketemu ke atas nanti terjadi interferensi maksimum ya. Jadi itu interferensi maksimum kalau selisih jaraknya adalah setengah panjang gelombang. Setengah panjang gelombang dari gelombang cahaya. Nah, kalau S1 itu 1/4 lambda, S2 2/3/4 lambda, berarti S1-nya tetap, jaraknya segini, S2-nya ke sini. Nah, ke situ. Berarti nanti getaran yang ini ketemu yang itu juga interferensi maksimum kan? Nah, ini S2-nya menempuh jarak 2/3/4 lambda. Nah, nanti selisihnya ini adalah 1,5 lambda. Ini juga akan terjadi interferensi maksimum. Nah, S1 dibuat tetap 1/4 lambda, tapi S2 sudah menempuh jarak ke sini misalkan ya. Nah, itu berarti telah menempuh jarak 3/3/4 lambda. Selisihnya dengan S1 berarti adalah 2,5 lambda. Itu berarti
kalau terjadi interferensi maksimum, selisih jarak yang ditempuh dua gelombang cahaya itu harus setengah lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda, 3,5 lambda, 4,5 lambda, dan seterusnya. Yang jelas ada unsur setengahnya. Jadi yang bisa disimpulkan adalah bahwa kalau selisih jarak kedua gelombang itu adalah 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, itu akan terjadi interferensi minimum. Nah, tapi kalau selisih jaraknya itu setengah lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda, 3,5 lambda, akan terjadi interferensi maksimum. Sekali lagi, ini adalah interferensi dua gelombang cahaya yang lambdanya sama tetapi berlawanan fase seperti ini. Jadi ini merupakan kebalikan problem yang pertama tadi ya. Kalau cahayanya itu koheren, maka 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya itu terjadi interferensi maksimum, sedangkan kalau mengandung unsur tengahan terjadi interferensi yang minimum. Jadi kasus ini adalah kebalikan dari yang tadi.